Prinsip hidup pria ini sangat tinggi. Setiap hari tepat pukul 6 pagi Jung Suk bangun dan tidak tidur sedetik pun. Pukul 6:05 melipat selimut dan bantal dengan rapi. Setiap hari dia harus mengganti spray, selimut dan juga membuatnya halus dan rata tanpa kerutan. Juga tidak lupa untuk mendisinfeksi tempat tidur dan semua barang rumah tangga. Pukul 6:45, dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan, mandi selama 5 menit, mengkondisikan rambutnya selama 5 menit. Setelah mandi, Jung Suk akan mengeringkan kamar mandi tanpa setetes air. Tentu saja, kotak sabun juga tidak diabaikan. 8:00 dia mulai berpakaian. Warna pakaiannya juga akan berbeda setiap hari. Akhirnya, Jung Suk tidak lupa menaruh sebotol air antiseptik padanya. Setelah berpakaian, pukul 8:30 tiba, dan dia mulai bekerja. Apakah kalian udah kaget? Drama bagus masih di belakangannya, wajah tersenyum. Dia tidak pernah harus menunggu lampu merah sebelumnya, karena setiap kali lampu hijau, dia telah menghitung dengan cermat. Jung Suk juga tidak pernah terlambat karena apapun yang dia lakukan sudah direncanakan dengan baik sebelumnya. Setiap hari bekerja dengan waktu yang tepat jam, untuk setiap menit, setiap detik. Apakah Anda pikir orang seperti itu dapat menemukan kekasih? Coba tebak apa yang ada di komentar di bawah dan lihat apakah bagian selanjutnya benar atau tidak. Ricky Tiu. Setiap hari, tepat pukul 12:15 Jung Suk akan memasuki toko ini. Karena kasir di sini memiliki penyakit kebersihan yang sama dengannya. Jadi barang-barang di sini selalu tertata rapi dan teratur, setelah memegang barang harus disinfeksi tangan. Jung Suk telah memperhatikan gadis ini selama 100 hari. Dia bahkan menuliskan apa yang terjadi di antara mereka selama 100 hari ini di buku hariannya. Jung Suk telah menentukan, ini adalah jodoh untuk dia. Hari ini, pria yang tepat waktu berdiri di depan toko lagi. Saatnya dia mengaku. Mengumpulkan keberanian untuk pergi ke toko, Jung Suk meletakkan buku harian cinta di atas meja. Kemudian, bahkan sebelum dia bisa menoleh, dia mulai mengakui cintanya. Apa katamu? Jong Seok tertegun sejenak, mengapa udah mengganti karyawannya? Ini tidak bisa dia duga, dia langsung panik dan lari, lupa mengambil buku harian cinta. Kembali ke kantor, seluruh tubuhnya tampak kacau. Jong Seok terus melukis kotak. Begitu saja, ketika dia pulang kerja, dia bergegas ke toko serba ada untuk mendapatkan buku harian itu kembali. Ternyata gadis itu adalah saudara perempuan Jiwon, yang diam-diam dia cintainya. Dengan bantuan adik perempuannya, keduanya akhirnya berkencan. Pertama kali dia melihat Nona Jiwon, hatinya dicuri. Dia bersih, rapi, rambutnya rapi dan tidak ada sehelai rambut pun yang kusut. Pada kencan pertama mereka, Jung Suk memberi gadis itu buku harian. Dalam catatan semua hal yang terjadi di antara mereka berdua dalam 100 hari diam-diam saling mencintai. Jiwon setelah membaca buku harian mengatakan dia membenci orang yang terlalu bersih dan menderita gangguan obsesif-kompulsif. Tangannya menjadi seperti ini karena terlalu sering mencuci. Jiwon memulai pengobatan untuk penyakit ini dan menyarankan Jung Suk untuk juga pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Semakin banyak Jiwon berbicara, semakin bersemangat dia mulai melempar barang-barang. Hasilnya, sedetik kemudian. Tampaknya gejala gangguan obsesif-kompulsif tidak dimaksudkan untuk diperbaiki tetapi dapat diperbaiki. Melihat gadis yang dia naksir seperti itu, pria standar mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Dia pergi untuk bertanya kepada rekannya orang seperti apa dia. Rekan semua kasih jawaban yang sama, dia adalah orang eksentrik, tidak seperti yang lain. Dia tidak punya teman sebelumnya, sepertinya Jung Suk benar-benar sakit. Jung Suk pergi menemui psikiater, berbagi semua tentang hidupnya. Hasilnya mengejutkan psikiater. Sebelum pergi, seorang pria gemuk tiba-tiba memeluknya. Hari ini seperti akhir dunia baginya. Dia berlari ke Binatu, menanggalkan pakaiannya, lalu menyemprotkan desinfektan ke tubuhnya. Itu akan membuatnya lebih nyaman. Malam itu dia pergi mencari Jiwon. Katakan padanya bahwa dia telah menemui dokter dan secara bertahap akan menebus kesalahannya. Untuk membuktikan diri, Jung Suk bergabung dengan grup saudara perempuan Jiwon mulai bekerja tanpa direncanakan. Hari ini, sebelum tidur, dia mematikan semua alarm. Akibatnya, dia bangun keesokan paginya dan mendapati bahwa sudah lebih dari jam 9. Ini mengubah hidupnya terbalik. Dia mengabaikan lampu merah dan langsung berlari ke perusahaan. Di tengah jalan, dia masih berpapasan dengan seorang pria, dia berkata, "Oh, orang ini sepertinya tidak asing." Memasuki kantor, dia mulai menjelaskan kepada bosnya mengapa dia terlambat sehingga dia ketiduran.
Tanpa diduga, bos tidak memarahinya tetapi bertepuk tangan untuk memuji. Kemudian semua orang bertepuk tangan. Sudah 8 tahun, dia akhirnya terlambat jadi selamat. Sejak saat itu, pria yang tepat mulai hidup tidak teratur. Meski masih agak dipaksakan dan terlalu bersih. Jong Suk bahkan pergi ke bar So Young untuk bernyanyi dan pergi bersamanya untuk makan organ hewan panggang. Melihat remah-remah yang rekannya makan makanan yang jatuh, dia bahkan tidak mengangkat tangannya untuk mengambilnya. Hari itu datang hari kelompok mereka mengikuti kompetisi join. Dia bernyanyi berbeda dari biasanya, menjadi raja musik rock. Catatan tampaknya terbang, membuat semua orang sangat terkejut. Setelah penampilan mereka menjadi viral, dia dengan cepat menerima sambutan hangat dari semua orang. Lagu mereka tersebar di seluruh jejaring sosial, tapi untungnya itu tidak bertahan lama, tidak lama kemudian. Tidak lama kemudian, seorang pria yang bisa melihat sedang menatap Jong Suk di layar HP-nya. Anak ini adalah seorang jenius dengan IQ lebih dari 200. Menghitung jumlah pi sekilas kemudian membaca gemuruh. Selama acara, MC meminta anak untuk mengatakan apa nomor pi nomor 612 di meja. MC yang masih belum menemukan bayinya memberikan jawabannya. 10 tahun kemudian, anak itu dilupakan. Tapi MC tahun itu tak bisa lupanya. Dia baru-baru ini menemukan bahwa anak jenius yang berpartisipasi dalam pertunjukan tahun itu adalah Jong Suk. Jadi pada saat nama Jong Suk ada di udara, dia pergi ke penyelenggara kontes menyanyi dan memberitahunya sebuah rahasia yang mengejutkan. Mereka merencanakan ketika Jong Suk tampil di depan umum di tempat identitasnya. Pada saat yang sama, So Young karena dia ingin menyembuhkan penyakit Jong Suk. Ketika Jong Suk tidak memperhatikan, dia menaruh kucing itu padanya. Hasilnya, dia sangat takut sehingga dia kencing di celana, dan beberapa menit kemudian dia pingsan. Di ambulans, dia sadar kembali, berteriak keras untuk pergi ke tempat laundry. Ke laundry langsung ganti baju baru, sekarang udah normal lagi. Pada penampilan kedua, para juri sudah berkolusi satu sama lain. Menunggu band Jong Suk mulai tampil. Seorang hakim memberikan pertanyaan kemudian mengungkapkan bahwa Jong Suk adalah anak jenius tahun itu. Tapi penampilannya palsu, dia juga bukan anak pinter. Jong Suk menjadi bersemangat dan berkelahi dengan hakim. Semua peristiwa direkam. Tidak lama kemudian, MC tahun itu memposting video khusus yang menceritakan tentang kejadian tahun itu. Jong Suk mulai menjadi semakin tertekan. Dia hanya mengunci diri di rumah dan tidak tahu harus berbuat apa. Hingga suatu hari, paman laundry membawakannya pakaian kasih buat dia. Mengatakan kalimat yang membangunkan Jong Suk, biasanya apa yang kamu lakukan saat ini, lakukanlah. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa hari ini adalah hari terakhir penyembuhannya. Semua orang tampil di atas panggung, dia berlari ke rumah, untungnya belum terlambat. Di atas panggung, dia mengumpulkan keberanian untuk menceritakan kisah kecilnya. Sebenarnya dia tidak jenius sejak kecil, acaranya tahun itu palsu. Penonton dan MC sama-sama diundang oleh ibunya untuk berakting. Pertanyaan terakhir apakah dia bisa menjawab untuk belajar di luar negeri. Tapi Jong Suk tidak ingin meninggalkan ibunya saat itu, jadi dia sengaja menjawab salah. Sang ibu tidak tahan dengan serangan itu dan melarikan diri, lalu terpeleset dan jatuh dari lantai atas ke bawah. Penyakitnya yang bersih dan gejala gangguan obsesif-kompulsif disebabkan oleh kematian ibunya. Mengatakan semua perasaan rahasia di hatinya begitu lama, siksaan di hatinya telah dilepaskan begitu saja. Film ini memberitahu kita bahwa gejala gangguan obsesif-kompulsif sebenarnya adalah salah satu penyakit, jika diobati sejak dini tidak akan pernah salah. Video hari ini berakhir di sini, jika kalian